nonton Maiyah Kenduri Cinta Maret tanggal 6 2026 di tim Jakarta. Ini bos, yo kita loh bos. Ini sih bener ini guys, ini loh. Oh, Nah, ini ketok bersama kulit, saya. gak jelas. Loh, lewatnya gini bos guys. Tim well lagi timnya. Oh, baru dan situasi ini. Maiyah Jakarta tim 6 Maret 2026. Ngadepnya Oke. sana guys. Salah. Saya jauh-jauh mengutuk Netanyahu yang sudah pasti melanggar batas. Kita juga setiap hari loh melanggar batas. Maiyahan karo wong desa pertama kali datang ke Jakarta piye rasane bos? Enak. Nah, ini kita nggak main-main. Nah, Umat sebelum kita itu. weh gaya. Tapi gak betah banget. Hah, gak jelas wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini ingin jadi jamaah itu tulus loh mas. Karena begitu teman mengirimkan temanya, saya langsung menangkap ini pas dengan saya. Mungkin beberapa teman pernah mendengar cerita kenapa saya sangat trauma dengan stainless steel. Tahun kedua saya jadi wartawan, ditugaskan ke Pondok Indah ke satu selebriti untuk wawancara. Sudah dibolehkan, sudah diizinkan lewat telepon. Pas sampai depan rumahnya saya ketok pintu, nggak ada yang keluar. Hujan turun, tidak ada tempat berlindung, lalu saya menggoyang-goyangkan pagar, tiba-tiba ibunya keluar dan mengatakan, kamu mau apa? Yang mau wawancara anak ibu? Kami sudah janji. Saya mau nanya dulu, gaji kamu berapa? Gaji di Kompas waktu itu 300.000. Dia bilang, kamu tahu nggak pagar yang kamu pegang itu stainless steel. Kalau rusak gajimu nggak cukup untuk menggantinya. Itu saya pulang naik Vespa kantor sambil menangis, untung hujan. Jadi nggak terlihat air matanya. Tapi sejak itu sampai hari ini tadi saya buka puasa, setiap saya memegang sendok ada tulisan stainless steel, saya mengeringkan tangan saya, otomatis tuh. Jadi saya bisa membayangkan betapa kemarahan itu, angkara itu, panjang dampaknya sampai hari ini. Nah teman-teman menanyakan, Kang sebutin dong nama selebritinya, itu di Instagram seperti itu. Saya bilang suatu saat saya akan sebutkan. Tapi malam ini ketika teman-teman bicara, saya langsung teringat Wahsy, orang yang membunuh Hamzah, yang menombak Hamzah, paman yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Apa jadinya kalau saya dendam dan membunuh Wahsy? Dia tidak punya kesempatan untuk membunuh nabi palsu yang musuhnya Islam ketika dia jadi orang Islam. Walaupun Rasulullah memalingkan muka untuk tidak melihat mukanya Wahsy karena saking sedihnya membayangkan Hamzah terbunuh oleh dia, tapi ada kalimat Wahsy yang selalu saya pegang. Setelah tadi mendengar Mas Mukti segala kalimatnya luar biasa. Aku telah membunuh manusia terbaik Hamzah di masa jahiliyah, tapi juga aku membunuh manusia terburuk Musailama Al-Kadzab di masa Islam. Kalau saya membunuh, kemarahan saya membunuh orang itu, membunuh karakter orang itu, saya nggak memberikan dia kesempatan untuk upawasa, untuk berpuasa menahan dirinya. Jadi hari ini saya memutuskan tidak akan pernah menyebut nama selebriti itu. Karena tadi kalimatnya Mas Mukti, apa gunanya amsaka, apa gunanya imsak, yang artinya menahan, kalau saya masih menyalurkan kemarahan itu. Itu pembuka, tapi dari tadi saya mencatat ini, jadi saya membuka notulen saya kembali setelah mendengar dari awal. Biasanya notulen ILK itu 3 menit dengan honor 5 juta. ini 3 menit kita dong juris. Tadi sebenarnya saya akan dapat rezeki syuting Q&A dengan tamu Sabrang. Pesawatnya Mas Sabrang datang 4:30, padahal syuting 3:30, jadi ditunda. Tapi datang ya Mas ya.
supaya honor saya tetap keluar. Oke, saya bacakan saja apa yang saya dapat selama saya duduk di pojok dari awal. Ada satu hal yang kadang membuat saya berpikir, kita semua cukup berhasil menjalankan puasa perut. Seharian menahan lapar, menahan haus, menunggu maghrib dengan sabar. Tapi ada satu jenis puasa yang tampaknya jauh lebih sulit dilakukan manusia, yaitu puasa kekuasaan. Puasa menahan keinginan untuk menguasai orang lain, puasa menahan keinginan untuk selalu menang, kata Mas Sabran tadi, puasa menahan dorongan untuk merasa paling benar. Puasa jenis ini tampaknya jauh lebih berat daripada menahan makan. Karena kalau lapar, kita tahu batasnya. Tapi kalau menyangkut kekuasaan, seringkali manusia merasa tidak pernah cukup. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan politik hari ini. Kadang orang yang sudah punya jabatan masih ingin jabatan yang lebih besar, yang sudah punya kekuasaan masih ingin kekuasaan yang lebih luas, yang sudah punya kenduri cinta masih mau jadi tenaga, enggak jadi. Seolah-olah kekuasaan itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Di titik itulah puasa sebenarnya menjadi sangat relevan. Puasa mengajarkan manusia bahwa hidup tidak harus selalu menguasai. Kadang manusia justru perlu belajar amsaka, imsak, menahan diri. Mas Mukti, Mas Ali, Mas Fahmi, Mas Pram tadi mengulang-ulang itu. Menahan keinginan untuk mendominasi, menahan keinginan untuk memaksakan kehendak. Ketika orang-orang menghujat Trump dan Netanyahu, saya ditanya, kamu kenapa nggak menghujat? Saya justru mendoakan dia semoga kelak dia tobat dan syahadat, supaya kami bisa bertemu nanti di surga dan saya bisa tahu kenapa dia melakukan itu di dunia. Hal lain yang menarik adalah fenomena yang sekarang sering kita lihat di ruang digital. Tadi disinggung oleh beliau, di kamar mandi pun kita dikasih mitra liur media digital. Hari ini ada sesuatu yang bisa disebut sebagai industri kemarahan. Kemarahan diproduksi, kemarahan disebarkan, kemarahan dipelihara. Karena kemarahan ternyata sangat mudah menarik perhatian. Berita yang menenangkan jarang viral, tapi berita yang memancing emosi biasanya langsung menyebar kemana-mana. Saya jadi tahu siapa itu Owibowo karena itu. Disinilah muncul fenomena yang kita kenal sebagai buzzer. Orang-orang yang pekerjaannya bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi menggerakkan emosi publik. Kadang memuji dengan sangat keras, kadang menyerang dengan sangat tajam, sehingga ruang publik berubah menjadi semacam arena. Bukan arena mencari kebenaran, tapi arena mengelola kemarahan, mempanglimakan kemarahan. Yang menarik, industri kemarahan ini sering bekerja sangat halus, yang membuat orang merasa sedang membela kebenaran. Padahal yang sedang terjadi sebenarnya adalah sedang memelihara konflik. Puasa sebenarnya hadir sebagai antidot terhadap keadaan seperti ini. Puasa melatih manusia untuk tidak reaktif, untuk tidak langsung terpancing, untuk tidak langsung marah setiap kali melihat sesuatu yang berbeda dari pikirannya. Karena dalam bentuk tradisi spiritual, kemarahan yang terus dipelihara itu justru adalah makanan bagi angkara. Semakin marah, semakin kuat angkara itu. Semakin sering emosi dilepaskan tanpa kendali, semakin mudah manusia kehilangan kejernihan. Di titik ini, puasa sebenarnya mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat sulit. Tidak semua hal harus ditangkap. Tidak semua provokasi harus dijawab. Tidak semua perbedaan harus dilawan. Kadang yang paling bijak justru adalah amsak, menahan diri, imsak. Dan mungkin disitulah kita mulai memahami sesuatu. Puasa ternyata bukan sekadar latihan menahan lapar. Puasa adalah mengelola kekuasaan dalam diri manusia. Kekuasaan untuk marah, untuk menyerang, untuk memaksakan kehendak. Kalau kekuasaan itu tidak dikendalikan, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Tapi kalau kekuasaan bisa ditahan, manusia justru bisa menjadi makhluk yang sangat bijaksana. Karena itu mungkin pertanyaan yang paling penting bukan hanya apakah kita sudah bisa sudah berpuasa hari ini, tapi juga apakah kita sudah belajar menahan angkara di dalam diri kita. Jawabannya ada di satu lirik. Luangkan sejenak detik dalam hidupmu, berikanlah hidupmu pada denting waktu,
luangkan sejenak detik dalam sibukmu dan lihatlah warna kemesraan dan cinta yang telah semu, yang tak semu dan tak semudah itu. Sejenak itu. Terima kasih.